Baik, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah kita mengenai abide atau tinggal di dalam Kristus. Bagaimana kita menikmati dan melihat keindahan dan bagaimana firman Tuhan itu berotoritas di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan, hari ini saya mau membagikan dengan judul firman menghasilkan buah. Ya, siapapun saudara, pasti dari kita sebagian besar berasal dari keluarga yang orang tuanya adalah petani. Ya kan? Pasti setiap petani ketika menanam benih apapun, dia mengharapkan sesuatu hal, yaitu buah daripada hasil atau daripada benih yang ditanamnya itu. Atau saudara mungkin dipercaya dalam bisnis atau usaha, ketika seseorang memberikan pinjaman sebesar 10 juta misalnya gitu ya. Pasti yang dia minta atau yang dia nanti-nantikan hasil atau buah daripada apa yang sudah diinvestasikan itu. Apa yang sudah diberikan kepada saya dan saudara. Nanti pasti kalau dia sudah memberikan, pasti dia akan menanti-nantikan selama 6 bulan, 1 tahun. Pasti dia akan menanyakan mana hasilnya, mana hasil atau buah daripada usaha yang kamu sedang jalankan. Ya kalau tidak ada pasti dia akan marah gitu ya. Dan juga dalam bidang pendidikan, siapapun kita atau ketika seorang tua atau orang tua menyekolahkan anaknya, pasti yang dia nantikan adalah hasil daripada pengorbanan orang tua selama ini ketika dia menyekolahkan anaknya atau mengkuliahkan anaknya. Ya kalau dia pulang kampung tanpa membawa ijazah, yang teman-temannya semua sudah lulus, dia semester 16 belum lulus ya itu dipertanyakan ya. Ada teman saya sampai semester 16, sampai beasiswanya itu ditarik dan kamu ini kuliah sampai 16 semester ngapain aja di sana. Ternyata dia lebih suka bekerja daripada kuliah. Tapi endingnya dia menyelesaikan kuliahnya juga. Nah demikian pun juga dalam perjalanan kita di dalam Tuhan. Ketika kita mengikuti Tuhan, kepengikutan kita kepada Tuhan, Tuhan mengharapkan buah daripada orang yang mengikuti Dia. Jadi kita tidak hanya menerima berkat-berkatnya saja, kita tidak hanya menerima hal-hal yang baik aja dari Tuhan. Ketika dalam masa-masa yang sulit, kita lari kepada Tuhan dan memohon berkat kepada, tidak hanya itu, dia mengharapkan buah apa yang kita hasilkan ketika kita mengikuti Tuhan. Itu yang Tuhan nantikan di dalam hidup saya dan saudara sebagai milik atau sebagai murid Kristus atau sebagai yang disebut sebagai orang Kristen. Nah hari ini mari kita lihat firman Tuhan di Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 berbicara mengenai pokok anggur yang benar. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita suka ayat yang ke-7, mintalah apa saja yang kamu doakan pasti akan diberikan. Ya, kita pasti garis merah itu di Alkitab ya. Tuhan ini janjimu gitu.
Tapi kita lihat ayat yang ke-8. Ya. Jadi konteks sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur kepada Engkau, kembali kami datang menghadap Engkau pada hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang berotoritas di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan, mengiluminasikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Setiap kuasa-kuasa kegelapan apapun yang berusaha mengalihkan perhatian kami daripada firman, kami usir keluar. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi konteks daripada Yohanes pasal 15 ini adalah sebenarnya bangsa Israel yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pokok anggur yang benar. Sesuai Yesaya pasal 49 ayat 6, bangsa Israel seharusnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi karena mereka lebih tertarik kepada dewa-dewi di sekeliling mereka, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan dan mereka gagal menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah sebabnya dalam Mazmur pasal 80 ayat 9, Mazmur pasal 80 ayat 15 sampai 17, Tuhan berkata, aku membakar engkau, pokok anggur yang sudah gagal. Pokok anggur yang tidak lagi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa karena ketertarikan mereka kepada dewa-dewa asing di antara bangsa-bangsa yang berada di sekeliling mereka. Makanya dalam Yeremia pasal 2 ayat yang ke-21 dikatakan, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni, betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk dan pohon anggur yang liar. Jadi ini adalah bangsa Israel dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tetapi mereka lari kepada penyembahan-penyembahan berhala. Hati mereka tidak taat kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata, engkau menjadi pokok anggur atau pohon yang berbau busuk dan menjadi pohon anggur yang liar di hadapanku. Nah, pertanyaannya bagi saya dan saudara, apakah ada pokok anggur yang tidak benar selain daripada orang Israel yang gagal untuk menjadi berkat bagi bangsa lain yang sebenarnya menjadi alat Tuhan? Mengapa Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar? Berarti ada pokok anggur yang lain yang tidak benar, sehingga Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Profesor Ege Singgi, seorang dosen Universitas Duta Wacana Yogyakarta, ahli perjanjian baru dan perjanjian lama, berkata bahwa dunia ini selalu mengklaim diri sebagai pokok anggur, sebagai sumber kehidupan, tetapi sebenarnya dunia ini pun bersumberkan pada Yesus Kristus sebagai pokok pohon kehidupan. Jadi dunia berusaha mengganti posisi Yesus untuk menjadi pohon anggur atau pokok anggur yang benar. Dia menggunakan segala macam cara untuk menarik orang Kristen, menarik orang yang sudah percaya melekat kepada pokok anggur yang benar untuk ke dirinya dia. Dia berusaha mau naik ke tahta Tuhan dan berkata, akulah pokok anggur yang benar. Itulah yang dilakukan oleh dunia. Apa yang dia lakukan? Berbagai macam hal dia tawarkan kepada saya dan saudara. Ingat waktu Yesus dicobai dalam Matius pasal 4. Yesus dibawa oleh iblis, ditawari makanan yang enak bagi tubuh, bagi daging. Ditawari keinginan dan keindahan mata, yaitu kekayaan dunia yang begitu luar biasa menggiurkan. Lalu dicobai juga dalam pengenalannya akan Tuhan. Katanya Tuhanmu itu hebat. Coba sekarang loncat dari sini. Begitupun juga ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Waktu kita berdoa dan Tuhan tidak menjawab. Lalu datanglah bisikan-bisikan. Katanya Tuhan Yesus sudah mati bagi engkau. Tetapi kok enggak menjawab doa. Dan begitu banyak hal yang ditawarkan oleh iblis. Jadi dunia ini berusaha keras mungkin, semaksimal mungkin untuk menjadikan dirinya sumber kehidupan.
dengan segala macam hal yang ada di dalamnya untuk berusaha menarik perhatian manusia seolah-olah dialah sumber kehidupan itu. Padahal sebenarnya dunia ini bersumber kepada Yesus Kristus. Itulah tipuan daripada iblis menggunakan hal-hal yang ada di dunia ini. Saudara bisa membayangkan itu, saudara bisa menganalisis sendiri apa sih yang digunakan oleh iblis. Uang bisa digunakan, politik bisa digunakan, apapun bisa digunakan dalam keluarga, bahkan sekarang medsos digunakan, dan lain sebagainya. Bahkan hubungan persahabatan yang baik bisa digunakan. Banyak hal yang digunakan. Nah, ada seorang yang sedang berlayar di tepi di tengah laut yang menggunakan kapal kayu. Lalu kapalnya itu dihantam oleh ombak yang besar. Lalu terpecah-pecahlah menjadi serpihan-serpihan. Lalu dia berusaha meraih sepotong papan di tengah lautan itu, di tengah mengamuknya gelombang laut yang begitu besar. Dan dia menaiki dan dia bertahan di atas papan itu. Tiba-tiba datanglah sebuah kapal yang besar yang menawarkan, dan orang yang di atas kapal yang besar itu melemparkan tali kepada orang itu. Ayo ke sini, kamu pasti akan mati jika kamu hanya memeluk serpihan daripada kapal itu, daripada papan itu. Pasti kamu akan mati. Mati dimakan hiu, mati kelaparan, mati di tengah lautan. Lalu orang itu berkata, aku tidak mau, aku pasti hidup. Dia memeluk erat-erat apa yang menjadi bagiannya. Nah, di dalam hidup saya dan saudara, apa yang saudara peluk erat-erat yang menjadi milik dari dunia ini? Kristus sudah datang dan menawarkan sesuatu hal yang besar. Sini, ini adalah keselamatanmu ada di sini. Lalu kita tuh terus berusaha nggak mau melepaskan itu. Berbagai macam hal, keinginan daging lah, kesenangan, zona nyaman yang begitu membuat kita begitu nyaman. Itulah papan-papan yang harus kita lepaskan. Dan meraih tali daripada kapal yang besar itu yang ditawarkan. Itulah sumber kehidupan kita itu Yesus Kristus. Yang pada hari ini tidak berhenti-berhenti sampai dia datang kedua kali. Menawarkan, ayo mari kamu jatuh dalam dosa, ayo datang lagi. Kamu mungkin sudah berkurang doamu, ya ayo datang lagi. Sampai hari ini dia sabar menanti. Makanya 1 Petrus 3 berkata, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk memperoleh selamat. Karena Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Itulah yang dia lakukan bagi saya dan saudara. Karena 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 berkata, segala apa yang ada di dunia ini akan lenyap oleh keinginannya. Suatu hari nanti apapun yang kita peluk, apa yang kita sedang banggakan, apa yang sedang kita pegang erat-erat dan tidak mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya semuanya akan berakhir seperti 1 Yohanes 2 ayat 17 itu. Dunia akan lenyap oleh keinginannya. Nah, gimana cara melepaskan itu? Kita sudah belajar firman Tuhan dalam doa puasa 2 minggu yang lalu. Bahwa firman itu adalah cermin. Cermin berbicara mengenai mengoreksi hidup kita setiap hari. Ada sesuatu hal yang salah, oh saya salah berpikir, oh saya salah di sini, oh firman Tuhan tidak suka yang seperti ini. Itu seperti cermin. Makanya kalau nggak baca firman Tuhan ya mau bercermin di mana kan gitu. Tidak setiap hari kita minta orang, ayo apa yang salah di saya. Kan enggak bisa juga kita setiap hari undang orang terus koreksi hidup, enggak bisa. Firman Tuhanlah yang mengoreksi kita. Kita juga tahu bahwa firman itu pedang. Pedang berbicara mengenai menusuk. Waktu saudara dan saya mendengar firman Tuhan, pasti ada hal-hal yang menusuk hati kita, yang membuat kita tersinggung. Yang membuat kita nggak enak, kok ngomongnya kayak gitu ya gitu. Ini firman Tuhan yang bilang gitu. Pada waktu kita bilang kamu harus mengampuni orang lain, yaitu firman Tuhan. Pasti itu nggak suka karena orang itu yang bersalah kepada saya. Banyak hal lah yang terjadi.
Dan juga memutuskan atau memotong setiap hal-hal yang tidak benar dari hidup kita. Itulah fungsi daripada firman Tuhan sebagai pedang. Kita juga belajar bahwa firman itu adalah palu yang menghantam setiap ketidakbenaran dalam hidup kita. Setiap pikiran-pikiran yang tidak baik. Setiap rasa malu, rasa minder, setiap hal apapun yang membuat kita tidak berbuah dalam Kristus. Fungsi firman itu menghantam setiap kuasa kegelapan itu yang berusaha merusak apalagi hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama. Itulah manfaat daripada firman Tuhan. Nah, sebagai orang yang menjadi murid Yesus Kristus atau pengikut Yesus atau sebagai orang Kristen, hari ini kita belajar dari Yohanes pasal 15, apa sih yang Tuhan mau tegaskan kepada saya dan saudara ketika dia membicarakan mengenai pokok anggur yang benar. Di dalam Yohanes 15 ini. Yang pertama adalah kita harus berani mengerat parasit dalam hidup kita. Yohanes pasal 15 ayat yang kedua berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Pernah dengar kata detox atau detoksifikasi? Detox itu waktu saudara dan saya berpuasa, dia akan mengeluarkan racun-racun yang ada dalam diri kita. Apalagi kalau seorang yang suka minum kopi, waktu doa puasa pasti kepalanya sakit gitu. Karena kafein itu ditarik, di detox ya. Mengeluarkan racun dalam diri kita. Atau kita pernah dengar sekarang istilah toxic ya, orang yang toxic gitu. Orang yang membuat membawa racun di dalam pergaulan kita, membawa racun di dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya secara alkitabiah kita tidak boleh menjauhi orang itu. Kita harus menunjukkan ini yang benar. Tapi kalau dunia bilang kamu jauhilah orang yang toxic, ya. Toxic relationship, gitu ya. Toxic people gitu ya. Nah, dari sisi kita harus berani memotong atau menjauhkan hal-hal yang membuat kita tidak berbuah. Tetapi ingat juga dari sisi Tuhan, kalau kita tidak mau mengeluarkan racun itu, mengeluarkan benalu atau parasit itu dalam diri kita, ya Tuhan pasti akan mendatangi atau membereskannya sendiri. Ya kalau Tuhan yang membereskan sendiri ya tahu saja kan gitu ya. Seperti itu ya. Makanya dalam 1 Korintus bilang pergaulan yang buruk. 1 Korintus. Ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, dengan apa dan dengan siapa kita bergaul hari-hari ini. Ya banyak sekarang kan hanya bergaul dengan teman, ya itu handphone juga kita bisa bergaul dengan handphone kita kan. Dengan apa dan dengan siapa kita bergaul. Bangsa Israel tadinya mereka bergaul erat dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka bergaul dengan bangsa-bangsa yang kafir, akhirnya sedikit demi sedikit mereka ditarik untuk menyembah berhala. Maka disitulah mereka menjadi gagal, menjadi berkat Tuhan. Ya, kita bisa renungkan, bisa mendeteksi kehidupan kita. Oh, tahun lalu pergaulan saya dengan Tuhan begitu baik sekali. Bagaimana dengan sekarang? Ketika kita sekarang kan udah canggih semua kan. Waktu-waktu kita lebih banyak menghabiskannya untuk bermain game atau bermain handphone atau banyak hal. Kita bisa mengoreksi diri kita sendirilah gitu. Firman Tuhan sudah setiap minggu diulang-ulang gitu ya. Dikasih tahu ya, sekarang keputusan ada di pihak saya dan saudara. Apakah saudara mau melepaskan serpihan papan yang hanya seserpihan gitu ya. Dan tidak mau meraih tali yang diulurkan oleh kapal yang besar itu. Nah, kata potong dalam Yohanes pasal 15 itu dalam arti bentuk aktif indikatif. Artinya perintah yang mendesak untuk dilakukan hari ini.
Yang artinya ini dipakai sebagai tindakan subjek terhadap sebuah benda dengan cara paksa. Itu artinya mencabut secara paksa, menyingkirkan, merampas, meniadakan atau memenggal. Jadi waktu petani melihat ada ranting yang tidak berbuah, dia akan mencabut secara paksa. Dia akan menyingkirkan secara paksa. Ya, di dalam kehidupan kita pun ada hal-hal yang tidak benar. Kita harus menghancurkan itu secara paksa. Sekalipun mungkin, aduh kasihan ya, sayang kalau dibuang ya gitu ya. Tetapi itu harus berani, ini parasit ini. Saudara bisa mendeteksi apa parasit yang sedang menyerang kita hari-hari ini. Ini parasit ini harus dihancurkan, harus dicabut, harus disingkirkan, harus dipotong segera. Kalau enggak, kita akan rugi sendiri. John Wesley Brill berkata, segala sesuatu yang menghalangi kuasa Roh Kudus di dalam diri kita harus dipotong, seperti petani harus banyak memotong ranting pohonnya. Demikian pun juga Tuhan Allah membersihkan kita dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepadanya, agar kita berbuah banyak. Pengusaha pokok anggur yang baik melihat kebergunaan dari setiap ranting. Tak berbuah tidak pantas mendapat tempat pada pokok anggur itu. John Wesley Brill adalah seorang ahli teologi yang menulis banyak buku yang luar biasa sekali. Salah satu bukunya adalah Dasar yang Teguh. Yaitu menaruh dasar yang teguh kepada setiap orang yang percaya di dalam hidup mereka. Jadi dia berkata bahwa setiap ranting yang di pokok anggur itu yang tidak berbuah akan disingkirkan, dicabut dengan paksa. Itulah yang Yesus mau kita sadari hari-hari ini. Kita koreksi, kita lihat hidup kita. Apakah saya ini adalah ranting yang tidak berbuah? Seperti itu ya. Jadi seperti parasit itu harus memang dipaksa untuk dikeluarkan dari diri kita. Saya kalau pulang kampung selalu aja kena bisul gitu ya. Di kaki ini ya. 2 kali aku pulang kena bisul gitu. Besar-besar lagi. Tetapi untuk menyembuhkan itu harus dipencet dan begitu untuk mengeluarkan darah kotor. Dan itu sakit sekali. Setelah itu sembuh. Seperti itulah parasit yang ada dalam kita. Sudah melekat terlalu lama mungkin kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kita sudah menyatu mungkin dengan dunia ini. Kita sudah tidak enak lagi mencabut itu. Biarkan aja, biar aku ikut Tuhan hari Minggu. Gak apa-apalah hari Senin, Selasa. Kan gak ada yang lihat juga. Itu manusia-manusia lama kita. Dan itu memang harus dipaksa. Tidak, saya mau berubah di tahun 2022 ini. Saya tidak mau parasit ini menahan saya untuk maju atau berbuah di dalam Tuhan. Jadi kita harus paksa itu untuk mengeluarkannya seperti bisul itu dipencet dan keluar airnya sembuh. Amin. Ya. Kalau saudara punya bisul lalu diolesin olesin obat di atas itu nggak akan sembuh-sembuh. Butuh waktu yang lama sekali baru sembuh. Tapi kalau dipencet keluar itu semua darah kotornya pasti sembuh. Seperti itulah hidup saya dan saudara. Begitu banyak hal-hal yang kotor, yang bobrok masuk setiap hari. Di dalam diri kita yang ditawarkan oleh dunia ini. Yang seolah-olah dia adalah pokok anggur yang benar. Dan keputusan saya dan saudara untuk mengeluarkan itu. Kelihatannya enak memang dan menyenangkan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi itu sebenarnya parasit yang perlahan-lahan seperti kanker. Kolose Paulus bilang seperti kanker yang menjalar. Yang akan merenggut sedikit demi sedikit dan akhirnya orang itu mati. Nah, cari tahu parasit apa yang ada dalam diri kita yang berusaha merusak diri kita. Merusak hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita tidak bisa berbuah. Ya mungkin saja itu sakit hati atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Saudara bisa
mengoreksi atau merefleksi hidup saya dan saudara sendiri, melihatnya. Yang kedua adalah kita lihat bahwa di luar Yesus saya dan Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan Bapa kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di luar Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kata akulah ini Yesus sedang memperkenalkan dirinya siapa dia. Ini adalah kata pengulangan kata yang ketika Tuhan bertemu dengan Musa di semak duri. Aku adalah aku. Di atas aku tidak ada aku yang lain. Ego eimi kalau bahasanya. Ego eimi. Aku adalah aku. Yesus mengulang ini perkataan yang ke-7 kali atau yang terakhir dalam dalam Injil Yohanes. Ketika Yesus berkata, akulah air hidup, akulah kebangkitan, akulah jalan kebenaran, akulah gembala yang baik. Dan dia bilang terakhir dia bilang aku adalah pokok anggur yang benar. Dan ini dia berkata, akulah, tidak ada yang lain selain aku. Lalu Musa berkata, Tuhan aku gak bisa ngomong. Aku ini gak pandai berbicara. Nanti gimana kalau saya menghadapi orang Israel? Lalu mereka berkata begitu, punya pengetahuan yang luas tentang engkau. Lalu Tuhan berkata, aku adalah aku. Di atas aku tidak ada. Bukankah aku yang menciptakan telingamu? Bukankah aku yang menciptakan lidahmu? Kenapa engkau membatasi aku? Lalu dia berkata lagi, enggak Tuhan, di Mesir itu ada Firaun. Bahkan ada ahli-ahli nujum Allah. Ada dukun-dukun yang mantranya begitu hebat. Lalu Tuhan bilang lagi, aku adalah aku. Di atas aku tidak ada aku lain. Meskipun kamu bilang Firaun itu, tapi aku di atasnya Firaun. Artinya bahwa Tuhan sedang memperkenalkan dirinya bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang mengatasi atau mengatur segala perjalanan kehidupan kita dan dunia ini. Jadi di atas dia itu enggak ada lagi. Makanya dia menawarkan diri, akulah pokok anggur yang dikenal. Bukan dunia, bukan orang Israel. Tetapi sekarang finalnya adalah akulah. Yesus katakan seperti itu. Di luar aku tidak ada yang lain. Makanya dia katakan sama di luar aku. Sekalipun mungkin hidup orang di luar Yesus ya. Kita melihat sekarang orang di luar Yesus begitu baik-baik, sehat-sehat saja ya. Mereka di luar Yesus. Tetapi ya Alkitab menjawabnya gitu ya. Alkitab memberikan, kenapa ya kita ikut Tuhan Yesus kok semakin susah aja gitu ya. Tetapi orang di luar Yesus kayaknya enak-enak aja hidup mereka gitu. Tetapi Tuhan menjawabnya juga. Coba lihat Mazmur 73. Ayat, di situ ada banyak ayat ya. Ayat 73, Bani Asaf mengeluh di hadapan Tuhan. Dia bilang, aku sudah mempertahankan hidup yang bersih, tapi kok hidupku kayak begini-begini aja. Dia bilang, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit. Dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selama-lamanya. Pertama, mereka melawan langit. Yang kedua,
mereka kasih naik lagi perlawanan mereka. Ayat 11 bilang mereka melawan Allah sekarang. Dari melawan mengata-ngatai langit, sekarang melawan Allah. Mereka begitu sombong, mereka begitu hebat, cuy, kita dapatkan segala kekayaan di dunia ini. Lalu seterusnya dibilang apa di situ? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Tetapi ini adalah perkataan orang yang mengikuti Tuhan. Sia-sia saya sudah melayani Tuhan. Sia-sia saya sudah kasih persembahan banyak-banyak. Sia-sia saya sudah bangun pagi-pagi berdoa cari Tuhan. Tetapi aku kena tulah. Tetapi hidupku kok begini-begini aja. Ini keluhan daripada orang-orang yang seperti Bani Asaf ini yang berusaha membenarkan diri di hadapan Tuhan. Karena dia melihat begitu hebat hidup orang fasik yang bertumpuk-tumpuk kekayaannya. Sehat dan gemuk. Mereka tidak pernah ke dokter praktek. Mereka tidak pernah pakai BPJS dan lain sebagainya. Tetapi aku ini kering, tabunganku sudah kering kan gitu ya. Lalu apa dikatakan? Namun sepanjang hari aku kena tulah. Dan di situ dikatakan ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Lalu dia cari Tuhan sekarang. Mungkin aku yang salah. Coba aku cari Tuhan lagi gitu ya. Jadi ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Jadi inilah situasi orang di luar Yesus. Mungkin hari-hari dia menikmati begitu enak, begitu. Dan kita tergiur untuk, lebih baik aku tinggalkan Tuhan, lebih baik aku ikut mereka aja. Tetapi Tuhan menjawabnya seperti ini, di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Pernah gak ke sungai saudara terus injak batu yang licin, apa yang terjadi? Saya pernah kepleset langsung jatuh prak gitu ya, jatuh di sungai gitu. Karena lumut-lumutnya itu licin sekali gitu, diinjak gitu. Di tempat-tempat licin kau letakkan mereka, kau jatuhkan, kau banting dan kau pandang hina. Itu dikatakan oleh orang yang di luar Yesus. Dan Yohanes 15 ini ayat 6 juga mengatakan, barang siapa tidak, keadaan orang di luar Yesus seperti apa? Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang. Orang itu dibuang. Menjadi kering. Dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu adalah situasi keadaan daripada orang-orang yang di luar Yesus. Jadi kalau saudara dan saya mencoba-coba, lebih baik kita sudah lama ikut Tuhan, tidak apa-apalah kita pergi jauh aja dari Tuhan, tidak bisa. Ya mungkin 1-2 hari memang enak, tapi ketika Tuhan berperkara, ya seperti itulah keadaan orang-orang di luar Yesus. Seperti yang saudara baca dalam Mazmur 73 tadi. Nah, seorang peneliti Yohanes 15 ini berkata, mengapa orang Kristen dapat menjadi ranting-ranting yang tidak berbuah? Yang pertama itu dia bilang gini, dengan menolak sama sekali panggilan Kristus. Jadi panggilan Tuhan itu sudah datang dalam hidup mereka, tapi menolaknya. Tunggu dulu Tuhan. Saya masih sibuk. Panggilanmu itu ya Pak, entah itu panggilan keselamatan, panggilan melayani dia, panggilan untuk percaya menerima Yesus. Seperti itu. Yang kedua, mendengar kepadanya dan kemudian melayani dia dengan bibir dan kata-kata, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya. Itu menjadi orang yang tidak berbuah. Dan ketiga itu ketika dalam kesulitan bertindak semaunya dan meninggalkan dia. Ujian kita tetap di dalam Kristus atau tidak waktu kesulitan itu datang. Pilihannya gimana? Mau tetap dalam Tuhan? Karena ini konteksnya penganiayaan waktu itu ya. Mau mengaku Yesus atau kaisar adalah Yesus kan gitu. Kalau enggak dipenggal kepalanya. Nah ujiannya di situ. Kesulitan itu datang, Yesus apa tidak. Nah kita sudah berbicara mengenai banyak
berbicara mengenai buah tadi. Nah, buah apa sih yang Tuhan mau kita hasilkan berdasarkan Yohanes pasal 15 ini. Ya, di situ yang pertama adalah buah pekerjaan baik. Saya taruh banyak buah di situ ya. Ya, bagusnya kalau saudara suka makan buah, belilah buah anggur. Dan makanlah. Supaya bijinya, siapa tahu bijinya ketelan dan akhirnya tumbuh menjadi pokok anggur. Pernah dengar gak mitos seperti itu waktu kita kecil? Waktu kita makan biji jambu, awas ya, bijinya ketelan, kamu nanti tumbuh itu pohon asam di dalam, lalu dia tumbuh ya kayak gitu ya. Waktu kecil dan takut sekali kalau bijinya ketelan itu ya. Jadi buah pekerjaan baik. Kolose 1 ayat 10 berkata, sehingga hidupmu layak di hadapan Dia serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Dia, tentang Allah. Itu bicara mengenai pemberitaan Injil, pekerjaan baik. Yang kedua adalah buah kehidupan kekal. Yohanes pasal 4 ayat 36 berkata, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Tuhan mau supaya saya dan saudara menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa yang terhilang. Yang berikut adalah buah kebenaran. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dalam hal ini bicara mengenai memberi. Karena konteksnya ini memberi. Waktu kita memberi kepada Tuhan, memberi kepada orang lain, memperhatikan orang lain itu, kamu dan saya dan saudara sedang menumbuhkan buah-buah kebenaran. Yang berikut adalah buah pertobatan. Matius pasal 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan yang terakhir adalah buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai kita sudah hafal itu. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yaitu adalah minimal buah yang Tuhan mau kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Akhirnya Filipi pasal 2 ayat yang ke-22 berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara dan saya adalah orang Kristen yang berbuah di dalam Tuhan. Amin. Meskipun hari ini penuh perjuangan, tetapi percayalah bahwa Yesus yang adalah Tuhan saudara, yang menjadi pokok anggur yang benar, membuat kita berbuah sehingga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bahwa Dia adalah Bapa yang baik yang memulihkan kehidupan kita. Jika ada parasit-parasit yang berusaha untuk menahan kita sehingga kita tidak berbuah di dalam Tuhan, kita meminta Tuhan memulihkan kehidupan kita pada hari ini. Amin.